masalah puasa Muharram ini. Jadi puasa Muharram ini besar sekali pahalanya. Jadi jangan dicoba-coba mengatakan bahwa sedikit sekali, pahalanya berlipat ganda. Jadi yang terpenting yang harus kita gunakan Muharram ini apa? Yang paling banyak kita harus gunakan. Yang ibadah yang paling baik kita gunakan adalah banyak berpuasa. Ya, puasa, apalagi membaca Al-Quran, sekira dua inilah yang paling sering kita lakukan. Ya, jadi setiap hurufnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian juga puasa kita. Kemudian yang terpenting juga di bulan Muharram ini adalah mujahadatun nafs, melawan diri sendiri. Ya, ini Muharram ini kan karena ketika Allah mengatakan fala tazlimu anfusakum fala tazlimu fihinna anfusakum, janganlah berbuat zalim di dalamnya. Berarti kita disuruh oleh Allah untuk melawan nafsu kita, melawan diri kita sendiri. Namanya mujahadatun nafs. Nah, ini luar biasa susahnya ini. Ketika kita melihat namanya ya aurat ya lewat di hadapan kita, bisakah kita mendudukkan pandangan kita? Nah, itu namanya melawan hawa nafsu. Nah, melawan hawa nafsu ini bukan berarti kita tinggalkan, tetapi diatur. Kita mengerti Bapak Ibu ya? Jadi melawan hawa nafsu bukan ditalak tiga, bukan ditinggalkan, tetapi diatur. Apa maksudnya? Melihat aurat haram Bapak Ibu ya? Haram ya? Laki-laki melihat auratnya perempuan, perempuan melihat auratnya laki-laki, haram. Tetapi apabila wanita itu sebagai istri kita, haram nggak auratnya? Tidak. Ya tidak. Bahkan berpahala pada saat itu. Itu namanya mengatur. Jadi nafsu itu bukan ditinggalkan, diatur, diletakkan pada tempat yang tepat. Iya. Jadi ketika itu halal itu aurat, jadi pahala dia. Seorang istri membuka pintu untuk suaminya, dapat pahala tidak? Dapat. Seorang wanita yang membuka pintu untuk seorang laki-laki, bukan muhrimnya, tapi karena nafsu, dapat pahala tidak? Tidak dapat pahala. Jadi seorang istri buka pintu karena datang suaminya, dijemput suaminya karena itu suami saya. Kata saat dia buka pintu, semua riwayat mengatakan dia akan diberi pahala oleh Allah seperti orang yang berpuasa dan salat malam. Baru buka pintu. Kita bukakan pintu suami tak? Rasa kunci tuh. Ya, dibuka. Jadi jangan dibiarkan itu membantu buka pintu. Nanti aku tanya suami itu. Ibu-ibu sudah ada pahalanya di sini. Itu kalau suami dengan keikhlasan, suami itu datang. Yang berapa itu datang Pak? Tinggal di rumah ini saya sampai di rumah. Persiapkan diri, tak ada pahala tak di sini. Tapi kalau pacar nggak boleh. Ini nggak boleh. Ayat cintanya pacar nggak boleh ke rumah, nggak boleh. Saya nggak akan buka pintu. Jadi nafsu itu bukan ditinggalkan, diatur. Allah tidak perlu melarang kita untuk bersenang-senang dengan nafsunya, tapi Allah ingin nafsu itu diatur dengan baik. Itu baru buka pintu. Kata Imam Malik, kalau suaminya masuk, jangan duduk dulu, biarkan suami duduk di kursi berduduk. Itu bukan merendahkan ibu, bukan, tetapi sebagai bentuk penghormatan, sebagai bentuk cinta Allah Subhanahu wa Bisa taala. buka langsung lari. Ya, ini yang tidak ada yang sekarang kayaknya seperti sekarang ini kalau suaminya masuk buka pintu sendiri, istrinya sambil main TikTok. Maksud saya itu Pak, taruh di situ ada makanan di sambil sendiri, sibuk dengan TikTok. Itu kan yang terjadi sekarang. Makanya perceraian tahun 2022 kemarin itu saya lihat di internet itu di Makassar saja berapa? 2.600 perceraian. Tahun kemarin perceraian itu 2.600 di Makassar saja. Jadi carilah pahala. Jadi begini, di bulan Muharram ini
Kalau kita seorang istri, taatlah kepada suami kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau itu sebagai wasilah, sebagai sarana untuk dekat kepada Allah. Jangan mengatakan suami ikuti. Sudah lama mak jadi suami istri, 40 tahun, tidak ada perubahan, tidak ada bedanya hari ini dengan 30 tahun yang lalu. Jadi jadikan itu sebagai wasilah untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan ada ayatnya. Ya ayyuhalladzina taqullaha wa tabtaghu ilaihi wasilah. Bertakwalah kepada Allah wa tabtaghu ilaihi wasilah. Sampailah kepada Allah dengan wasilah. Carilah Allah dengan wasilah. Bertemu dengan Allah dengan wasilah. Nah, oke, sekarang kita seorang mahasiswa, bagaimana dekat kepada Allah dengan ilmunya? Kita seorang pedagang, bagaimana dekat kepada Allah di bulan Muharram ini dengan berdagang yang baik. Jadi banyak lagi sarana-sarana untuk dekat kepada Allah sesuai dengan profesi kita. Seorang dosen, bagaimana dekat kepada Allah? Ajarkan ilmu itu dengan baik. Jadi banyak sekali tidak ada alasan itu tidak dekat kepada Allah. Sudah hafal. Jadi ada pun sholat, puasa, zakat itu namanya ibadah mahdoh. Semua harus seperti itu. Tapi kita usahakan juga dekat kepada Allah sesuai dengan profesi. Oke, saya kembali lagi bahwa nafsu melawan hawa nafsu di bulan Muharram ini sama dengan kalau kita melawan hawa nafsu kita di bulan Ramadan, sama persis. Kalau kita pada banyak tuntutannya nih, dituntut ini. Itu satu. Jadi cara untuk melawan hawa nafsu kita adalah itu tadi. Puasa. Kita meletakkan nafsu itu pada tempatnya. Yang kedua, bagaimana cara lagi kita melawan hawa nafsu kita? Yaitu dengan cara merasa muraqabatul khaliq, kita merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini cara untuk melawan hawa nafsu. Jadi kalau ada orang yang merasa tidak dilihat oleh Allah, nafsu itu pasti biar bandel. Ringan sekali melihat yang haram kalau kita merasa tidak dilihat oleh Allah. Jadi inilah salah satu cara untuk melawan nafsu, yaitu dengan cara apa tadi? Menanamkan dalam pikiran hati kita bahwa Allah itu ada di hati saya, Allah itu melihat saya. Ya, makanya tingkat tertinggi ibadah itu ada di sini. Anta abudallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Sembahlah Allah itu seakan-akan dia melihatmu. Kalau sembahlah Allah itu seakan-akan kau melihatnya. Dan kalau kau tidak mampu melihatnya, dia melihat. Nah, ini tingkat ibadah tertinggi. Jadi merasa dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini sudah tingkat tinggi. Makanya ada satu perkataan ulama mengatakan man raqaballah fi khawatirih asamahu Allah fi jawarihi. Seorang lagi, man raqaballah fi khawatirih asamahu Allah fi jawarihi. Barang siapa ada orang yang selalu mengontrol Allah dalam hatinya, artinya barang siapa ada orang yang selalu merasa dilihat oleh Allah, maka Allah akan membentengi orang itu untuk tidak melaksanakan kemungkaran. Maka Allah akan melindungi orang itu untuk tidak melaksanakan kemaksiatan. Itu intinya di sini. Nah, kalau kita semua umat Islam sudah seperti ini, nggak perlu ada polisi lagi, nggak perlu ada KPK, nggak perlu ada namanya tim hawa nafsu. Kenapa Bapak Ibu bangun salat subuh? Karena merasa dilihat oleh Allah belum salat subuh ini. Maka kita bangkit, bahkan Bapak Ibu salat tahajud. Kenapa? Karena kita merasa dilihat oleh Allah. Nah, inilah yang kita bawa setelah keluar rumah. Ketika kita menjadi pejabat bagaimana? Dan seterusnya. Jadi itu yang kedua, yaitu merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana caranya agar supaya kita merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala? Dari mana kita dapatkan itu? Ya jelas dari ilmu pengetahuan kita. Yang kedua adalah dari praktek sholat ibadah kita. Jadi ternyata merasa dilihat oleh Allah itu dari mana? Dari kekhusyuan sholat kita. Jadi kalau kita sholatnya khusyuk,
maka itulah kita akan bawa sampai keluar rumah, sehingga hari akhirnya kita merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah fungsinya di bulan Muharram ini. Jadi hati-hati. Jadi baik kita mengalah. Mengalah bukan berarti kalah. Betul kan? Kita itu mengalah untuk menang ke depan. Jadi kalau ada menghina kita, mengalah lagi. Kalau hanya beda-beda 10.000, ambil nih. Ya, kalau masih bisa kita, uang bisa dicari. Ya, daripada kita korban dan sebagainya, daripada panjang permasalahannya. Orang Islam banyak mengalah, tetapi ketika agamanya dihina, siap mati di hadapannya. Jadi itu langkah yang kedua. Nah, sekarang setelah kita merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa dampaknya kalau kita sudah merasa dilihat oleh Allah? Dampaknya adalah mulatafatul khalq. Kita akan merasa, maka kita akan lemah lembut kepada siapapun. Dan itu dampaknya. Jadi kalau kita sudah merasa dilihat oleh Allah, maka kita akan lemah lembut kepada siapa? Kepada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada tetangga kita akan lemah lembut, kepada binatang akan lemah lembut. Jadi cara bicara kita, perbuatan kita akan lemah lembut kepada mereka. Jadi apa tadi namanya tadi? Melawan hawa nafsu. Bagaimana cara melawan nafsu? Kita merasa dilihat oleh Allah. Dari mana kita dapatkan? Dari ibadah salat kita. Nah, kalau di dalam sholat kita saja kita tidak merasa dilihat oleh Allah, bagaimana di luar sholat? Bagaimana di luar masjid, Bapak Ibu ya? Di dalam sholat saja gak khusyuk, di dalam sholat saya tidak merasa dilihat oleh Allah. Jadi intinya itu di dalam sholat di masjid ini dulu permulaannya, agar supaya kita merasa dilihat oleh Allah. Nah, ini yang kita bawa keluar rumah, keluar masjid. Akhirnya kita di mana-mana selalu berzikir. Selalu ada Allah dalam hati. Seperti katakan tadi, seulama yang mengatakan apa tadi itu? Man raqam Allah fi khawatirih, asam Allah fi jawarihi. Luar biasa perkataan ulama kita. Nah, yang terakhir adalah kafir. Inilah makanya setelah itu kita mengatakan amin. Betul Bapak Ibu? Ya, kan? Kita berusaha bagaimana tidak menjadi yang kedua terakhir. Kita berusaha mengambil yang pertama. Makanya ketika imam mengatakan siratal ladzina an'amta 'alaihim, fokus di situ. Jangan dilewatkan di situ. Bahwa saya ingin menjadi seperti para nabi akhlaknya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, sudah ada alaihim di situ. Ya Allah, aku ingin masuk di golongan itu. 17 kali kita lakukan. Ditambah salat tahajud kita, bagaimana kali diterima? Jadi awal daripada kesalehan kita di dalam sholat. Awal untuk merasa dilihat oleh Allah di dalam sholat ini. Setelah itu keluar dari masjid, pasti akan tergambar itu. Nah, sekarang buktikan kalau betul-betul kita ikhlas membaca siratal ladzina an'amta 'alaihim, maka pasti Allah akan membimbing kita sampai ke rumah, tidak akan melaksanakan kemaksiatan. Makanya Allah mengatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah kita untuk tidak melaksanakan kemungkaran. Jadi betul-betul itu salat itu mencegah kita untuk menghindari banyak kemungkaran. Luar biasa salat itu. Ada yang bertanya, silakan. Silakan. Tapi Imam Malik tidak. Imam Malik kunut itu sunat biasa. Ditinggalkan tidak perlu pakai sujud sahwi. Nah, sekarang kalau Imam Syafi'i kalau kunut, maka kita umat itu serentak mengatakan amin. Amin. Allahumma hdina fi man hadait wa afina wa afina fi man wa tawallana fi man. Maka semua mau amin. Amin. Nah, dia angkat tangan. Dia angkat tangannya. Nah, sampai ada selesai enggak semua ya. Enggak semua kunut itu harus pakai amin. Sampai ada batasannya. Nah, setelah itu diturunkan tangan, duduk, ada sujud. Ya, jadi ada sebagian yang bersuara, sebagian tidak bersuara. Itu imam. Kalau kunut, menurut mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i. Jadi tidak semua kunut itu dibaca keras suara. Ya, sampai doa itu saja tadi yang sama-sama itu jamaah ada na itu. Setelah itu baru seperti apa?
Wasallallahu alaihi wasallam itu tidak boleh keraskan suaranya, itu disirkan. Itu Imam Syafi'i diangkat tangannya. Nah kalau kita mungkin di sini ada yang kunut dan tidak, gitu Pak ya. Jadi yang tidak kunut nggak usah diangkat tangannya, nggak usah apa biasa aja turunkan tangan, nggak usah ikuti kalau kamu kunut. Ya, tapi yang kunut usahakan diikuti, amin, ada aminnya, amin, amin. Tapi nggak harus terlalu keras ya. Yang penting ada suara sedikit amin, seperti dikatakan waladhdallin amin. Ya. Tapi dalam bahasa Imam Malik itu tidak ada suara dan tidak ada angkat tangan dan berbisik semua. Itu kalau karena saya lama di sana sekolah dulu, dan baru saya pulang dari Tunisia ini sebulan yang lalu. Jadi kalau kita salah di sana, kunut itu nggak ada suara dan tidak ada tangan yang angkat, langsung saja duduk sujud. Jadi itu kunutnya Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Jadi seluruh di sana kunut semua kan. Imam pasti kunut. Kenapa satu mazhab di sana? Mazhab Imam Malik. Di Indonesia gaduh-gaduh banyak sekali mazhabnya. Iya, jadi begitu ya. Sikat kita Ibu. Ya, subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.